Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penangkapan terduga pengguna narkoba di Kota Tebing Tinggi diwarnai kericuhan lantaran pihak keluarga menghalangi proses penangkapan. Sejak 3 hari terakhir, harga eceran telur ayam di Pematang Siantar terus melonjak. Kini pedagang sepi pembeli. Kloter pertama calon jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal diberangkatkan ke Madinah melalui Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Penangkapan terhadap seorang pria yang diduga sebagai pengguna narkoba di Kota Tebing Tinggi diwarnai kericuhan. Pasalnya proses penangkapan mendapat perlawanan dari keluarga terduga pengguna narkoba. Meski sempat kesulitan, polisi akhirnya berhasil membawa terduga pengguna narkoba ke Polres Tebing Tinggi. Ini bukanlah keributan atau kerusuhan. Ini merupakan proses penangkapan terduga pengguna narkoba di Jalan Ketumbar, Gang Amir Hamzah, lingkungan 5 Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Kericuhan terjadi lantaran pihak keluarga dari terduga pengguna narkoba mencoba menghalangi penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian pada Selasa sore. Pihak keluarga juga sempat menghadang mobil petugas saat mereka hendak membawa terduga narkoba. Aksi keluarga ini berakhir setelah petugas bersikap tegas dengan membawa paksa seluruh orang yang terlibat. Melakukan proses penangkapan, kita dihalang-halangi oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat. Dan akan tetapi tersangka berhasil kita bawa ke Polres Tebing berikut barang bukti, dan masyarakat yang keluarga yang menghalangi juga kita amankan untuk diproses selanjutnya. Selain terduga pengguna narkoba, sejumlah keluarga yang mencoba menghalangi penangkapan turut diperiksa di Polres Tebing Tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Tersangka pencurian sepeda motor yang kabur ke Provinsi Riau ditangkap Polsek Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di Provinsi Riau. Berakhir sudah petualangan Ali Amran Sihotang dalam pelarian panjangnya di negeri orang. Warga Kabupaten Padang Lawas ini ditangkap unit reskrim Polsek Batubara setelah sembunyi selama 3 minggu lamanya di Riau. Tak tanggung-tanggung, tersangka nekat melintas antar provinsi mengendarai sepeda motor hasil curian dari Desa Pematang Rambai, Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Tersangka sempat hilang bak di telan bumi karena menyamarkan seluruh identitas pribadinya. Namun hal tersebut tidak lantas membuat tersangka aman dari tindakan jahatnya. Setelah lama mencari keberadaan tersangka, polisi akhirnya berhasil menemukan persembunyian tersangka. Bermodalkan keterangan sejumlah saksi serta orang yang pernah berinteraksi dengan tersangka. Polisi menempuh belasan jam perjalanan demi membekuk tersangka dari sebuah rumah di desa terpencil, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kita lihat jejak-jejak hasil cek TKP dan lain sebagainya, yang mana terduga pelaku awalnya tidak diketahui namanya, bermarga Pasar Ibu. Hasil penyelidikan terfaktakan bahwa tersangka adalah bernama Amran Sihotang. Atas informasi tersebut, selanjutnya tim menuju ke Pekanbaru, tepatnya di Bengkalis, Mandau. Selain meringkus tersangka, petugas juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Dugaan kasus penganiayaan yang melibatkan seorang ibu 5 anak di Kabupaten Nias Selatan berakhir damai. Terdakwa Erlina Zebua akhirnya dibebaskan setelah dimediasi oleh polisi dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Amandaya
Selasa kemarin, Polda Sumut dan pihak Kejaksaan Tinggi Sumut bertemu untuk memediasi terdakwa Erlina Zebua dengan keluarga korban Sowondolaya dalam kasus penganiayaan. Terdakwa Erlina kini bisa menghirup udara bebas dan pulang kepada keluarga usai berdamai dengan pihak korban lantaran penahanannya ditangguhkan. Korban yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa tidak berkeberatan jika terdakwa akhirnya dihukum ringan. Meski demikian, Erlina akan tetap menjalani sidang pada 25 Mei 2023. Sebelumnya, Erlina ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Nias Selatan atas kasus penganiayaan. Banyak pembicaraan di bawah, di atas. Alhamdulillah sudah tercapai perdamaian antara si korban dan tersangka. Dan masalahnya akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Kemudian masalah yang keluarga tersangka ada 5 orang anaknya itu sudah diserahkan kepada Pak Wakil Bupati dan Ketua DPRD dan akan ada penyelesaian itu. Masalah sengketa lahan juga akan diselesaikan sama mereka. Kasus penganiayaan ini sebelumnya sempat mendapat perhatian di media sosial maupun warga setempat. Pasalnya saat Erlina Zebua ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Nias pada 10 Mei 2023, kelima anak Erlina menangis. Mereka tampak kebingungan karena mereka sempat terlantar selama 10 hari hingga mereka terpaksa menumpang tinggal di rumah kerabat. Kita beralih ke informasi lainnya, peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai di wilayah Kota Pematang Siantar semakin marak. Sejak bulan Januari hingga April 2023, Bea Cukai Siantar telah menyita puluhan rokok ilegal dari 47 perkara. Sejak tahun 2022, peredaran rokok ilegal di wilayah Simalungun, Kota Siantar semakin marak dan beredar luas. Dari sejumlah merek dagang yang ada, rokok ilegal bermerek Lukman yang paling sering ditemui di pasaran. Bea Cukai hingga kini sudah menindak oknum pedagang kecil seperti warung yang menjual rokok ilegal. Namun, penindakan tersebut belum dilakukan di tingkat grosir atau pemasok besar. Sejak Januari hingga April 2023, Bea Cukai telah menyita ratusan batang rokok ilegal dari 47 perkara. Melihat kondisi Paling banyak itu rokok tidak dilekati bea cukai. Artinya polos. Kalau satu bilang tidak ada bandrol. Iya, bandrol, betul. Nah itu Banyak kita temukan merek Lukman itu. oh sudah ada dilakukan penindakan juga, Bang? Sudah. Sudah ya. Berapa BB yang ditemukan, Bang? Untuk sampai sekarang ini sekitar 47 perkara ya. Tapi jumlah BB-nya Oke. pasti lah.